Halo, bertemu lagi dengan saya di sini tentunya di channel Ide Toko yang selalu membahas masalah perwarungan ya, dunia perdagangan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips atau cara bagaimana untuk membuka warung sembako dengan modal kecil. Simak videonya sampai habis, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan untuk video menarik lainnya. Oke, kita langsung saja. Bagaimana sih cara untuk membuka warung atau toko kelontong dengan modal minimalis, modal kecil ya? Tipsnya adalah yang pertama, kalian harus mempunyai tekad dulu, harus mempunyai keberanian, harus mempunyai mental yang kuat agar nantinya tidak kalah dengan warung lain. Jadi kalau kalian mentalnya kuat, kalian sudah berani untuk terjun ke dunia warung, dunia dagang, berarti kalian harus berani rugi. Jadi pola pikirnya seperti itu. Kalau tidak berani, tidak takut rugi, berarti kalian sudah bisa memulai dagang atau berbisnis. Jadi itu adalah poin yang pertama, adalah mental dulu. Kalian harus mempunyai mental dulu. Terus yang selanjutnya, bagaimana cara agar mempunyai toko atau warung sembako adalah membeli barang-barang atau ya peralatan sembako itu yang second. Kenapa yang second? Karena modalnya minimalis ini ya, kita membahas untuk modal minimalis. Jadi modalnya kecil. Jadi kalian lebih baik menggunakan atau membeli barang-barang yang second, dari mulai showcase, es krim itu kalau es krim itu biasanya gratis ya. Freezernya itu gratis, jadi untuk freezer gratis. Terus rak-rakan lebih baik jangan menggunakan rak gondola dulu. Kalau menggunakan rak gondola yang seperti ini, nah itu modalnya itu, kalau modal kecil itu ya nggak bakalan cukup. Lebih baik kalian menggunakan rak kayu kalau nggak memakai triplek yang seperti ini. Jadi kalau menggunakan triplek itu lebih irit dan modalnya daripada kita untuk membeli gondola, lebih baik kita putarkan dengan modal hidup ya. Maksud modal hidup yang ya modal yang buat untuk dijual kembali. Jadi bukan barang mati. Kalau rak-rakan showcase itu disebutnya barang mati karena nggak bisa dijual lagi, itu barang yang netap di warung. Jadi untuk rak-rakan kalian menggunakan kayu kalau nggak triplek. Terus showcase kalian beli yang second, jangan beli yang baru. Untuk freezer itu bisa gratis. Jadi kalian kalau ada sales dari Wings, kalau saya menggunakan Wing ya, kalian tanyakan bagaimana cara untuk memasang es krim. Jadi dia antar akan memberitahu salesnya, karena sales Wing makanan atau produk Wing itu beda lagi sama Wing es krim. Biasanya beda sales. Jadi kalian bisa menanyakan dulu terlebih dahulu. Nah, terus untuk rak-rakan jajanan, ini yang tadi rak-rakan yang seperti ini ya, seperti yang belakang saya ini, saya juga menggunakan kayu. Untuk rak-rakan jajanan itu lebih baik menggunakan gantungan kawat. Jadi kalau menggunakan gantungan kawat seperti ini ya, yang seperti ini, nah jadi lebih irit daripada membeli rak. Sekarang membeli rak jajanan itu sudah berapa? Sudah berapa ratus ribu. Jadi kalian bisa mengirit hal tersebut, karena untuk jajanan itu bisa digantungkan menggunakan kawat, ditusuk-tusuk ya. Suka banyak itu warung-warung yang menggunakan kawat. Jadi itu bisa menghemat tempat juga kalau tempatnya kecil, dan bisa menghemat keuangan. Terus untuk modal minimalis, kalian usahakan menjual dulu barang-barang yang laku keras. Jadi kebutuhan pokok lah intinya. Kebutuhan pokok dari minyak, terigu, aci, terus mie, air. Jadi kalau air itu kan banyak jenisnya ya. Jadi kalian jual dulu produk-produk yang kira-kira laku keras. Apa nih? Misalnya minuman botolnya apa yang saya tidak menyebutkan merek di sini. Minuman botolnya apa yang laku keras di daerah situ, kalau enggak yang umum. Minuman yang umum itu apa?
Aqua gelas itu harus pasti ada, aqua botol itu harus pasti ada. Aqua botol usahakan 3 macam. Jadi kalau modal kalian minim, belinya 2 dus dulu. Kalau modalnya minim. Jadi 2 dus aqua, 2 dus le mineral misalnya, 2 dus lagi aqua murah misalnya yang dijual buat 2000 misalnya, seperti itu. Jadi stoknya jangan terlalu banyak dulu. Terus untuk jajanan, untuk modal minimalis, bagaimana cara agar barangnya penuh? Itu adalah banyakin jajanan. Jajanan 1000-an banyakin, jajanan 500-an banyakin. Jadi agar barangnya itu terlihat penuh. Dan yang seperti yang saya bilang tadi, usahakan adain dulu barang-barang yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Kalian tahu sendirilah apa saja yang suka digunakan sehari-hari. Jadi kira-kira yang barang-barang yang kurang laku itu jangan dulu diadain kalau modal kalian minim. Nah, kecuali sudah ada yang nanyain. Jadi kalau sudah buka nih, terus ada yang nanyain, oh ada ini enggak, misalnya balsem atau apa, staples atau apa, ya kalian bisa belanja. Nah, berarti ini udah ada nanyain ya. Jadi sedikit demi sedikit nanti akan lengkap barang kita. Dari situ, dari modal kecil itu nantinya bisa besar. Karena ada yang nanyain terus kita beli, ada yang nanyain terus kita belanja, yang nanyain kosong kita belanja. Nah, di situ kuncinya bagaimana cara agar dari modal kecil itu menjadi besar. Nah, jadi sedikit demi sedikit ada yang nanyain, nantinya ada. Terus ada yang nanyain kosong terus kita adain, nanti ada yang nanyain lagi, barangnya ada. Nah, jadi intinya kalau seperti itu prosesnya, nanti barangnya itu akan semakin banyak. Terus untuk keuangannya usahakan jangan dicampur dengan keuangan sehari-hari, kebutuhan pokok. Karena kalau modal kecil itu kalau digunakan untuk kebutuhan pokok, lama-lama akan habis. Karena untungnya juga belum terlalu besar. Kecuali warung besar itu kan untungnya pasti besar. Jadi kalau kebutuhan pokok itu usahakan dipisahkan dengan kebutuhan warung. Uang kebutuhan rumah tangga atau yang lainnya ya dipisahkan. Seperti itu. Jangan disatuin, nantinya barangnya lama-lama akan habis. Karena kebutuhan rumah tangga kita itu, kebutuhan sehari-hari kita itu besar atau banyak. Misalnya uang sekolah malah ngambil dari laci. Uang untuk jajan anak, misalnya untuk keluar, ngambil dari laci. Ya itu lama-lama akan habis. Ya kecuali kalian butuh kecap atau butuh minyak, ya bolehlah, jangan asal ada pembukuannya. Jadi kalau ada pembukuannya itu kita akan teratur ya. Jadi akan ada manajemen keuangannya. Jadi usahakan atur manajemen keuangannya dengan baik dan benar. Nah, itu adalah tips dari saya bagaimana cara membuka warung dengan modal kecil. Jadi kalian bisa ikuti tips saya. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan untuk video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.